Dan sekarang kita akan menuju ke rekan Reno Reksa yang berada di jalur Puncak Cianjur. Reno, tadi kami sudah melihat bagaimana proses evakuasi longsor yang menutup jalan yang sudah terus dilakukan. Bagaimana perkembangannya hingga saat ini? Apakah longsoran ini sudah berhasil dibersihkan begitu? Ya, selamat sore Zakia dan juga pemirsa. Memang sampai dengan saat ini material longsor yang menutup jalan ruas Puncak Cianjur seperti Anda saksikan di sini sudah tidak ada lagi material tanah longsor yang berada atau menutupi jalan, sehingga bisa kita lihat di belakang sana untuk laju kendaraan ini sudah bisa melintas di kawasan ini meskipun memang diterapkan semacam sistem buka tutup jalan begitu ya. Jadi ada beberapa yang akan kendaraan dari arah puncak dibuka terlebih dahulu untuk melancarkan arus lalu lintas. Kemudian beberapa menit setelahnya barulah dari kendaraan dari arah Cianjur yang akan diperbolehkan untuk menuju ke atau melewati kawasan ini. Karena memang tadi sekitar pukul 15:30 waktu Indonesia Barat ketika proses pembersihan material tanah longsor, upaya pencarian dan juga upaya evakuasi dihentikan pada pukul sekali lagi 15:30 waktu Indonesia Barat. Saat itulah memang untuk lalu lintas ini dibuka untuk umum. Karena memang ketika tadi kami mencoba memasuki kawasan ini di jam sekitar 13:30 waktu Indonesia Barat, kami para awak media dan juga kendaraan-kendaraan yang memang memiliki kepentingan tersendiri seperti kendaraan logistik, kemudian ambulans ini harus menegosiasi terlebih dahulu, melakukan negosiasi dengan pihak aparat kepolisian untuk bisa melintas. Karena memang himbauan tadi di awal selama masa evakuasi atau proses pencarian ini berlangsung, kendaraan-kendaraan umum ini tidak diperbolehkan melintasi terlebih dahulu. Karena bisa Anda bayangkan Zakia, kalau kendaraan umum ini melewati kawasan ini di jam-jam upaya evakuasi dan jam-jam upaya pencarian, maka tidak bisa berjalan optimal. Upaya pembersihan material tanah longsor, upaya pencarian, upaya evakuasi tidak bisa berjalan maksimal. Untuk itulah tadi dihimbau kepada seluruh masyarakat, sekali lagi pun ini juga menjadi wadah bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi, karena besok ini juga akan dilanjutkan lagi upaya pencarian dan juga upaya evakuasi di jalur Puncak Cianjur ini. Maka warga yang tidak memiliki kepentingan melewati kawasan ini bisa menahan diri terlebih dahulu dan bisa melakukan upaya perjalanannya di sore hari ketika kurang lebih jam 15:30 waktu Indonesia Barat, ketika memang ruas lalu lintas ini kembali dibuka untuk masyarakat umum. Begitu Zakia. Jadi kalau menjawab pertanyaan Anda, sekali lagi saya tegaskan bahwa untuk material longsor atau tanah yang tadi yang menutupi ruas jalan ini, kita lihat memang tidak lagi nampak begitu, sudah dibersihkan sehingga kendaraan bisa lewat, tetapi masih tersisa material lumpur di jalanan sehingga perlu kehati-hatian dari para pengendara, utamanya untuk pengendara kendaraan roda 2. Kalau mungkin juga ditanyakan terkait dengan kenapa pada pukul 15:30 waktu Indonesia Barat upaya pencarian, upaya evakuasi ini dihentikan oleh tim gabungan, maka jawabannya adalah karena curah hujan ini atau hujan ini kembali terjadi di lokasi ini, di ruas jalan Puncak Cianjur, sehingga acara atau upaya evakuasi dihentikan. Dan tadi juga terjadi, setidaknya menurut pengakuan dari tim Basarnas yang sempat tadi saya ajak berbincang, mengatakan bahwa sesekali mereka merasakan kembali getaran. Jadi inilah dua hal ini ya, jadi hujan dan juga ada getaran-getaran susulan yang dirasakan oleh para petugas gabungan, tim pencari gabungan ini, yang membuat upaya pencarian dihentikan lebih awal untuk hari ini. Dan esok hari upaya pencarian ini akan berlanjut. Kembali kita menyambung soal terkait dengan hasil upaya pencarian pada hari ini. Tadi kalau saya melihat video yang ditunjukkan dari tim Basarnas pada sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat pagi tadi, ditemukan dan berhasil dievakuasi satu jenazah begitu dalam kondisi utuh dan sudah dimasukkan ke mobil ambulans. Kemudian tadi pada saat tepat sebelum hujan yang pertama, kurang lebih pukul 11 waktu Indonesia Barat, petugas gabungan ini menemukan ada bagian dari tubuh manusia. Kita mungkin kamera bisa sedikit pan ke kanan. Di titik itulah Zakia, di titik inilah petugas dari pencarian gabungan tadi menemukan ada bagian badan yang tertimbun dari material tanah longsor itu sendiri. Dan untuk itulah upaya-upaya pencarian lanjutan ini akan terus dilakukan sampai dengan kemudian hari, sampai dengan nanti di
berikan keputusan kapan pencarian ini akan dihentikan. Tapi sebelum ada tenggat waktu yang diberikan, maka upaya pencarian terus akan dilakukan. Setidaknya itu tadi 2 kendala utama yang ditemui oleh tim pencari gabungan pada hari ini tanggal 23 November 2022, curah hujan dan juga adanya beberapa kali getaran susulan ini yang dirasakan. Dan perlu kami informasikan ulang juga kepada Zakia dan juga pemirsa bahwa selain ditemukannya jenazah dalam kondisi meninggal dunia tadi pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, tim pencari gabungan tadi juga berhasil mengevakuasi 3 kendaraan, begitu ada 2 truk berwarna kuning dan juga 1 angkutan umum berwarna biru. Tapi ditegaskan sekali lagi tidak ada jenazah yang ditemukan di ketiga kendaraan itu tadi, meskipun kondisinya ketika ditemukan dan berhasil dievakuasi ketiga kendaraan itu dalam kondisi yang rusak berat. Berdasarkan pengakuan dari saksi mata juga tadi disebutkan bahwa tidak hanya 3 kendaraan ini, Zakia, yang berada di bawah sisi barat longsoran di bagian bawah, tapi juga masih ada 3 kendaraan lainnya. 1 di antara minibus ini sudah terlihat tetapi masih belum bisa diangkat karena masih tertimbun oleh material longsor. Dan informasinya ini perlu didalami lagi, minibus tersebut membawa 7 penumpang yang merupakan anak-anak begitu. Berikutnya Zakia, saya juga mengajak Anda untuk menyimak dan melihat secara langsung. Ini saya tidak bisa mobile begitu ya karena memang curah hujan masih turun di sini sehingga masih ada potensi bahaya longsor susulan sehingga kita hanya diizinkan untuk stay di sini. Sisi kanan saya atau di sebelah selatan begitu ya, di sebelah selatan ini adalah bagian dari warung-warung yang biasanya pada saat kondisi normal itu ada banyak sekali warung-warung, kemudian di atasnya itu ada perumahan begitu, dan kita lihat sekarang hanya nampak pepohonan dan juga material longsor yang ada di sini, sehingga itulah yang menjadi salah satu fokus pencarian juga, karena memang tadi berdasarkan perbincangan saya bersama dengan salah satu tim Basarnas mengatakan di ujung sebelah belakang saya situ adalah merupakan 1 anggota keluarga. Dan sampai dengan saat ini masih belum ditemukan. 1 anggota keluarga ini menghuni salah satu warung yang berada di sisi kiri jalan kalau kita berada atau melewati ruas jalan ini dari arah puncak. Kemudian di sisi kanan jalan ini dari arah puncak juga ada beberapa warung yang juga masih terdampak begitu ya, dan masih dilakukan upaya-upaya pencarian. Satu hal lagi, Zakia, kalau kita melihat di ujung kanan atas sana, itu ada pepohonan yang dijadikan patokan oleh tim Basarnas melihat adanya pergerakan tanah atau tidak. Dan kalau dilihat tadi memang ada sedikit penurunan atau pepohonan itu ada bergeser sedikit ke bawah, dan ini menunjukkan bahwa memang terjadi pergeseran atau ada pergeseran tanah di lokasi itu. Itulah yang menjadi patokan dan juga kehati-hatian dari para tim pencari gabungan, baik itu dari Basarnas, dari itu TNI dan juga dari pihak Kepolisian Republik Indonesia dan juga relawan. Sementara kami lihat juga, laporkan lagi, kalau tadi saya laporkan di awal lalu lintas yang muncul di sini adalah terlihat dari arah puncak menuju Cianjur. Kali ini kita lihat dari arah Cianjur yang menuju ke arah puncak yang dibuka jalurnya. Berarti kalau saya hitung kurang lebih sistem buka tutup jalan atau kontraflow-nya ini dilakukan kurang lebih sekali lagi 10 menit sekali. Jadi 10 menit dari lajur puncak menuju ke Cianjur, 10 menit berikutnya dari Cianjur menuju ke arah puncak. Begitu terus akan dilakukan rekayasa lalu lintas, dan 1 kilometer dari titik ini juga sudah ada petugas kepolisian yang berjaga, sudah ada palang yang berfungsi untuk menghalangi atau memberikan informasi kepada para pengendara bisakah mereka melewati kawasan ini atau tidak. Sementara demikian, Zakia, informasi yang dapat kami sampaikan langsung dari ruas jalan puncak Cianjur. Kembali ke Anda. Satu lagi, Reno, tadi Anda katakan hujan masih terus turun di sana, potensi longsor susulan masih terjadi, skema buka tutup jalan juga masih dilakukan dengan rentang waktu sekitar 10 menit begitu ya. Kemudian apakah ada jalur alternatif yang bisa dilalui warga selain jalur di tempat Anda berada saat ini untuk menghindari jalur yang bisa dikatakan ini masih cukup rawan begitu ya, Reno ya? Apakah ada jalur alternatif juga yang bisa dilalui oleh warga? Ya, berbicara soal jalur alternatif, memang untuk masyarakat yang ingin melintasi kawasan ini, tadi kami sempat berbincang, memang ini satu-satunya jalan yang bisa dilewati oleh para pengemudi, begitu baik itu kendaraan roda 4 maupun roda 2 jika ingin cepat begitu. Tapi makanya tadi di awal saya mengatakan bahwa
jika ingin masyarakat ada yang ingin berlalu lintas atau bermobilitas begitu ya melewati kawasan ini, sebaiknya dilakukan pada sore hari. Karena dari pagi hari sampai dengan sore hari jelas itu dilakukan atau waktunya bagi para petugas gabungan untuk melakukan langkah-langkah upaya pencarian, upaya evakuasi dan seterusnya. Sehingga hanya diperbolehkan kendaraan-kendaraan yang memiliki kepentingan tertentu saja yang bisa melewat, seperti awak media, kemudian ambulans, kemudian kendaraan roda 4 atau bahkan roda 2 dengan membawa logistik bantuan bagi para pengungsi terdampak gempa Cianjur magnitudo 5,6. Hanya ini kendaraan yang boleh lewat. Sisanya ini tidak bisa melewati kawasan ini lebih dulu. Begitu, Zakia.